Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita datang bersama dalam program Selamat Pagi Sahabat. Mari kita awali hari ini dengan datang kepada Tuhan dan kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Kau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, Kau Allah yang tetap pelihara dan jamin kehidupan kami. Pagi ini Tuhan Bapa, biar kiranya Tuhan Kau berikan kami hati seorang murid Tuhan, hati yang mau mendengar Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Nyatakan Tuhan supaya itu menjadi pedoman Tuhan, menjadi teladan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh lewati sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Persiapkan kami Tuhan untuk kami boleh memasuki di hari Minggu nanti Tuhan, untuk kami boleh datang beribadah kembali Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini Tuhan ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hanya Engkau di hidupku, untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Inilah penyembahan kami ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami masuk di minggu keempat bulan April ini Tuhan, di mana kami akan persiapkan hati kami untuk menyambut bulan Mei, di mana kami akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu sesuatu yang besar Kau sediakan buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Sabtu yang luar biasa. Sebelum matahari terbit, Kau izinkan hati kami untuk mengucap syukur Tuhan, untuk mengenal kasih-Mu lebih dalam lagi,
dan kami mau belajar untuk mengasihi orang lain Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Kami bersungguh berdoa Tuhan buat semua jemaat online Selamat Pagi Sahabat, baik ada yang di dalam kota, di luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri, yang mungkin pagi ini hari Sabtu ini badannya, tubuhnya, jasmani ada yang lemah Tuhan. Biarlah Kau berikan kekuatan ya Bapa. Kami sungguh minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada anggota keluarga kami Tuhan yang ada di rumah sakit, yang tubuhnya sakit Tuhan, atau mungkin sedang perawatan pemulihan, atau sedang sembuh, barusan sembuh Tuhan, sempurnakan kesembuhan kami Tuhan. Kau berikan mujizat kesembuhan buat semua orang yang sakit Tuhan, yang percaya dalam nama-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami terus Tuhan berdoa untuk semua kelepasan dari belenggu-belenggu Tuhan, belenggu ketidakmampuan, belenggu apapun yang kami sendiri tidak tahu apa yang menjadi belenggu buat kami sehingga kami tidak bisa maju Tuhan. Ajari kami pagi hari ini punya hikmat yang benar. Bongkar akar kami yang salah Tuhan, akar yang terus membuat kami kerdil tidak bisa bertumbuh. Kau gantikan dengan akar yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Kau sadarkan kami tidak melalui ibadah Sabtu seperti rutinitas, tapi kami sadar hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah hari ucapan syukur, hari mujizat, hari pengajaran, hari kesembuhan. Biarlah pagi hari ini ajari kami untuk tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Ajari hamba-Mu Tuhan untuk bisa berbicara, sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Dan kami tahu Tuhan sampai kapanpun, bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau ya Yesus, hidupnya tidak pernah akan dikecewakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap untuk menerima firman Tuhan, sungguh-sungguh berkata, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, kita berjumpa lagi di program Selamat Pagi Sahabat. Dan kita tahu program ini bukan membuat Anda menjadi penonton saja, di mana kita melihat orang baca Alkitab, melihat orang beribadah, melihat orang berdoa, tapi kita sungguh-sungguh bisa mengembangkan hati kita satu dengan yang lain, bisa berinteraksi satu dengan yang lain, dan dimanapun Anda berada, walaupun kita tidak ada di lokasi yang sama, kita bisa sama-sama saling menguatkan. Itulah saya mengingatkan bahwa kalau Anda mendapatkan mujizat Tuhan, Anda mendapatkan sebuah progres kemajuan yang itu asalnya dari Tuhan, silakan untuk Anda berkewajiban untuk kesaksian. Sudah, Anda bisa merekam kesaksian Anda kirimkan ke tim sekretariat, atau juga bisa kesaksian di kolom komen, karena kalau di kolom live chat setelah ibadah selesai ini pasti akan terhilang. Anda bisa ketik di kolom komen. Anda juga bisa share satu dengan yang lain program Selamat Pagi Sahabat untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, hari ini saya akan melanjutkan apa yang menjadi sharing saya hari Minggu lalu dengan tema Hidden Roots Unshakable Life, di mana minggu lalu saya sharing bagian yang kedua. Nanti Bapak Ibu semua yang ingin melihat ibadah online minggu lalu sesi yang kedua, Anda bisa melihat besok pagi, akan ditayangkan di YouTube GPI Lambar Tengah Raya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan apa yang saya sharingkan hari minggu lalu, Hidden Roots and Unshakable Life, akar yang tersembunyi, hidup yang tidak tergoncangkan, di bagian kedua Bapak Ibu. Nah, kalau Anda pagi-pagi ini masih ngantuk gitu ya, jam 5 pagi, ya wajar, tapi Anda bisa mencubit pipi Anda sendiri, ayo bangun gitu ya. Dan kita tahu banyak orang hari Sabtu libur, dan kita berusaha bangun. Saya tahu bukan karena kita pengen bangun pagi, tapi karena Anda dan saya cinta kepada Tuhan. Nah, ingat, Tuhan belum selesai dengan kita. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan belum selesai dengan kita. Nah, ada yang datang dengan beban. Setiap kali ibadah saya melihat, saya bisa merasakan. Ada yang datang dengan beban. Ada yang datang betul-betul bahagia, murni memang sedang mengalami kebahagiaan dan rasa bersyukur. Tapi juga saya melihat ada yang datang ibadah sambil senyum, tapi saya bisa merasakan hatinya capek.
Dan juga ada yang bilang berusaha berkata-kata yang positif. Dia ingin menampilkan sebuah tampilan berkata, aku kuat. Padahal sebenarnya mau meledak, saudara. Itulah kenapa hari ini saya punya kabar baik buat Anda dan saya. Kalau akar hidup Anda kuat, maka badai hidup Anda tidak cukup untuk menjatuhkan Anda, saudara. Saya ulangi lagi. Kalau akar hidupmu dan hidupku itu kuat, maka badai hidup kita tidak cukup kuat dan tidak akan pernah kuat untuk menjatuhkan kita. Yang suka katakan yes, yang percaya teriakkan amin. Amin, saudara. Itulah kenapa jangan tertipu dengan yang kelihatan. Kalau orang itu hanya sibuk dengan yang kelihatan, ya Anda lelah pasti. Kita hidup di zaman yang suka lihat di luar masalahnya, ya kan? Kalau kita punya Instagram, yang Anda lihat kan pasti followersnya berapa ya. Lihat mobilnya apa ya, di garasinya mobilnya apa. Apalagi yang dilihat outfitnya bagaimana ya. Wah, mulai ketahuan, ya kan. Apakah ini termasuk old money ya. Orang kaya lama, orang kaya baru ya. Wah, lihat feed Instagram, lihat senyumnya di foto. Saudara, kalau orang hanya melihatnya begitu, saya beritahu, Anda bisa ketipu, saudara. Padahal semua yang ditampilkan itu tidak semua yang tersenyum itu tenang. Coba Anda perhatikan baik-baik. Apa benar yang ditampilkan di sosial media itu benar seperti itu? Enggak semua, saudara. Enggak semua yang tersenyum itu tenang, gitu kan? Enggak semua yang posting bahagia itu damai loh, belum tentu, saudara. Enggak semua yang kelihatan kuat itu orangnya sehat, belum tentu, saudara. Karena hidup tidak ditentukan yang kelihatan, ya kan? Hidup itu ditentukan oleh akar yang tersembunyi, saudara. Saya punya sebuah contoh ya, tapi jangan tersinggung ya. Kalau Anda lihat sebuah postingan, living my best life, padahal habis foto memberikan senyum yang terindah, habis itu ngutang, saudara. Ya, kenapa? Jangan iri sama pencitraan. Dan Anda jangan berpikir orang yang bahagia-bahagia di sosial media, Anda pikir gak ada masalah. Jangan iri sama pencitraan. Karena kamera aja ada caranya filter wajah. Ya kan? Tapi bisa gak kita punya filter hati? Gak bisa kan? Anda hanya bisa punya filter wajah, tapi tidak bisa punya filter hati. Ya. Itulah kenapa jangan irilah dengan pencitraan. Ada 4 akar yang tersembunyi yang membuat hidup kita tuh tidak akan goyah. Itulah kenapa kemarin saya sharing, saya akan lanjutkan, ada 4 akar tersembunyi yang membuat hidup kita tidak goyah. Yang pertama, saudara, akar yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu bukan slogan, bukan status WA. God is good all the time. And all the time, God is good. Itu bagus. Status WA bagus. Tapi artinya percaya bahwa Tuhan itu baik setiap waktu itu, percaya itu saat kapan, Pak? Saat kapan, Bu? Saat uang menipis, hati tetap tenang. Nah, itu tetap God is good. Walaupun menipis, hati tetap tenang. Jalannya belum ada, kaki kita tetap jalan, tidak berhenti, ya kan? Tidak terseok-seok. Malas aku, jengkel aku ini, malas aku ini. Belum nemu jalan, bahasa Surabaya. Burung nemu embong. Cek angel urip iki. Wah, wis mulai, sudah kakinya mulai berhenti balik tidur, sudah kemulan. Saat jawaban belum datang, lutut tetap berdoa. Nah, itu baru God is good all the time. And all the time,
God is good, ya kan? Karena iman tuh berkata kalau Tuhan bersamaku, aku tidak sendirian. Itu iman tuh berkata begitu, saudara. Saya kemarin ambil waktu untuk beberapa saat lalu minggu ini untuk text time sama istri saya berdua nonton film animasi judulnya David. Oh, bagus, saudara, bagus. Saya melihat yang membuat film ini oke lah mengenal cerita Alkitab, ya oke lah melawan Goliat dan segala macam, banyak nyanyian-nyanyian yang menggetarkan hati. Kalau memang belum selesai di sinema, ya Anda bisa nonton lah, saudara. Lumayan, oke kok. Nah, kalau Anda itu tenang hanya pada saat rekening bank Anda penuh, itu bukan iman. Saat David ini atau Daud ini mulai mengalami banyak pergumulan, juga mengalami yang namanya dikejar-kejar sama Raja Saul. Dia merasa, keluarganya merasa kenapa Tuhan berbuat demikian. Tapi David ini atau Daud ini terus beriman pada Tuhan. Sama, kita juga sama. Ketika kita punya iman berkata Tuhan bersamaku, maka aku tidak sendirian. Maka kalau kita tenang hanya pada rekening bank kita penuh, itu bukan iman. Iman itu tenang walau situasinya kita hadapi ini masih banyak pergumulan. Dan pergumulan itu belum berubah, saudara. Itu akar yang pertama. Artinya percaya kepada Tuhan, ya kan? Kalau Anda lihat di film itu, wow, saat David atau Daud ini mau dibunuh sama pasukan musuhnya, saudara, orang Amalek, saudara. Wah, akhirnya dia mendapatkan mukjizat, kan? Semua tentang keluarganya, pasukan-pasukannya yang ngepro kepada David atau Daud ini menolong dia. Dia percaya sama Tuhan, padahal dia sudah mau dipenggal, saudara. Nah, tapi kan nggak seru kalau saya ceritain semua, kan? Ada nonton aja. Kalau Anda naik pesawat, mungkin di pesawat sudah Anda bisa nonton gratis di pesawat. Nah, apa akar yang kedua? Akar yang kedua adalah taat dalam hal kecil. Nah, saya ulang lagi, akar kedua apa, saudara? Taat dalam hal kecil. Nah, kenapa kok begitu? Banyak orang maunya hasil besar. Betul ya? Banyak maunya hasil besar, tapi males taat sama yang kecil. Pertanyaan saya simpel, bisa nggak sih coba kita sama-sama merenung, berpikir baik-baik di Sabtu yang indah ini di akhir bulan April, saudara. Maunya hasil besar, tapi males taat sama yang kecil. Ya jawabannya simpel, mana bisa, saudara. Kita mengatakan kalau kita bisa dipercaya oleh hal yang kecil, maka kau akan dipercaya oleh hal yang besar. Nah, yang kecil aja males, apalagi mau minta yang besar. Kan nggak bisa, saudara. Betul ya? Makanya akar yang kedua adalah taat. Ngomong sama-sama dengan saya, taruh tangan kanan kita di dada. Taat, saya mau taat. Katakan lagi sekali lagi sama-sama dengan saya. Saya mau taat dalam hal kecil, saudara. Amin. Banyak orang maunya dipakai Tuhan menjadi besar. Saya takjub waktu David atau Daud ini ditanya sama Raja Saul, kamu mau merebut tahtaku ya? Jawabannya simpel, saya tidak akan pernah merebut tahtamu, Raja. Saya mikir aja saya tidak mau merebut tahtamu, tapi terus dibenci sebagai pesaingnya Saul. Tapi kan kebanyakan kebalikan sama orang dunia. Pakailah aku Tuhan, jamalah aku Tuhan. Jadi bos, jadi raja, jadi konglomerat, jadi yang hebat-hebat. Nah, itu kan sakar PDW, saudara. Maunya dipakai Tuhan jadi besar, berarti kan. Tapi bangun pagi untuk doa saja nggak bisa. Lah itulah kenapa kita tuh mesti di bulan April akhir, sebelum kita nanti memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Anda merenung.
Kalau Anda hari ini tuh ya diam-diam tuh omongan saya kelihatannya ketawa-ketawa, tapi Anda terhina, oh maafkan saya, saudara. Kalau Anda tuh terhunjam, kurang ajar pendeta iki, pendeta edan, ya maafkan saya, saudara. Tapi saya mengasihi saudara, saya ingin Anda merenung. Benar juga ya. Saat Raja Saul tuh bergumul, saudara. Wah, pergumulannya banyak loh. Stres. Sampai ada orang ngantri, siapa yang bisa menghibur Raja Saul dalam film tersebut, saudara. Daud itu waktu masuk dibentak pertama kali, saudara. Tapi Daud akhirnya mencoba masuk lagi, pinjam alat musik itu pinjaman, saudara. Lalu Daud ini mulai memainkan kecapinya. Wih, suaranya bagus. Raja Saul sampai tenang, yang tadinya kemerungsung jadi tenang. Itulah awal kalau saya melihat orang yang dipercaya oleh hal kecil. Bahkan saat kambing dombanya mau dikejar singa, dia mempertaruhkan, saudara, sampai pingsan. Singanya dituabrak, kena kepalanya dia sampai pingsan. Ingat dalam film itu, saudara. Tapi kenyataannya kalau baca Alkitab kan nggak cuma singa, beruang juga dia kalahkan kan, saudara. Nah, kalau Anda mau dipakai Tuhan jadi orang yang besar, apakah kita mau bangun doa pagi untuk berdoa, saudara? Maunya bisnisnya maju, maunya bisnisnya besar, berkembang, tapi suruh jujur susah. Maunya keluarga kita sehat, tapi untuk bicara relationship dalam keluarga, kalau kita salah, minta maaf, gengsi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sering sembunyikan pintu besar. Kenapa? Selalu Tuhan lihat. Kenapa sembunyikan pintu besar? Karena Tuhan melihat ada ketaatan kecil. Dan pintu besar itu disembunyikan di balik ketaatan kecil. Saya ulangi lagi. Tuhan sering menyembunyikan pintu besar di balik ketaatan kecil. Daud mulai dari kandang domba. Benar? Yusuf mulai dari penjara. Musa mulai dari padang gurun. Perhatikan baik-baik. Yang kecil, kalau diberkati Tuhan, perhatikan baik-baik, pasti jadi besar. Ya. Jangan minder jadi yang kecil. Bisnisku ini nothing, tidak punya modal, kurang modal, butuh investor. Mana bisa mengalahkan yang hebat-hebat. Yang kecil, kalau diberkati Tuhan, berarti kan baik-baik, pasti jadi besar. Yang besar, yang sudah besar, bahkan yang maha besar sekalipun usahanya, berarti kan baik-baik, tanpa Tuhan bisa habis, saudara. Amin. Pagi hari ini saya tahu akar kita ini dibongkar. Saya tidak ada maksud menyinggung Anda, saya mengasihi Anda. Saya sungguh mendoakan Anda, saya sungguh mencintai Anda. Saya ingin kita sama-sama punya akar yang baru. Saya berdoa, saya sungguh berdoa akar Anda dan saya diganti. Karena tanaman, pohon, bunga, buahnya bagus, daunnya bagus, itu bukan karena buah dan daunnya bagus, karena akarnya kuat, saudara. Nah, apa akar yang ketiga, saudara? Akar yang ketiga kita harus ingat, yaitu intim dengan Tuhan. Mari kita coba lihat di firman. Alkitab berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu.
Kalau tiap hari kita makannya, ngasih makan tubuh, jiwa, dan roh kita dengan berita negatif, ya Anda akan takut. Tuh lihat Pak, bensin naik Pak, yang non-subsidi sudah naik. Nanti bentar lagi yang subsidi pasti ya pelan-pelan akan dinaikkan, tinggal tunggu ya kan. Ini Pak, ini berita-beritanya mulai ke arah-arahnya, mulai arah negatif, kurang menguntungkan. Kalau tiap hari Anda sharing kayak gitu, perhatikan baik-baik, Anda takut. Ya kan? Nanti Anda beli beras, berasnya naik, Anda ngomong lah bener toh. Anda beli minyak, harga minyak naik, Anda tambah tegang lagi. LPG naik, tambah tegang lagi. Kalau tiap hari Anda hanya makan yang negatif, ya pasti hasilnya takut toh saudara. Kalau tiap hari Anda makannya hanya gosip, hati Anda akan kotor, akar hidup Anda tetap kotor saudara. Kalau tiap hari makannya drama, ya Anda akan capek, penuh dengan drama. Ya kan? Gak ada hasilnya. Tiap hari Anda makan firman, nah ini perhatikan baik-baik. Kalau tiap hari Anda makan firman, perhatikan, Anda pasti kuat. Ada orang bangun pagi, saudara. Begitu mata melek, yang diambil apa? Handphonenya. Teman saya ngomong, saya enggak Pak, saya cari anak saya. Wah, saya sangat bangga, saudara. Wah, hebat nyari anakmu. Berarti kamu sayang sama anakmu? Ya udah, soalnya memang sayang sama anak pasti dong Pak. Masalahnya handphone saya selalu dipegang anak saya kalau malam. Ya sama aja, dia nyari handphone dipegang anaknya, makanya nyari anaknya. Bangun pagi buka mata rip-rip, buka HP duluan. Habis buka HP apa? Lihat tagihan. Habis lihat tagihan, lihat apa lagi? Lihat berita. Anda lihat tuh beritanya sekarang bagaimana? Sudah lihat berita, Anda buka Instagramnya mantan Anda. Mantan Anda menikah. Terus Anda di kamar mandi, ya kan? Biasa, tiap pagi kalau orang itu kan bangun tidur kan masih ada kewajiban setoran di kamar mandi. Terus Anda ngomong dalam hati, Tuhan kenapa aku gelisah ya? Ya pasti gelisah lah. Mau bangun buka-buka isinya berita semua yang tidak benar, lihat tagihan, lihat mantan nikah, lihat mantan bahagia keluar negeri, Anda belum kemana-mana gitu. Gelisah lah. Ya, kalau Anda mau tanya, kalau saya suruh jadi Tuhan, saya pasti bukan Tuhan, tapi kalau saya disuruh jawab, jawabannya simple. Karena sarapan Anda bukan firman. Itu masalahnya, saudara. Sarapan kita bukan firman. Ya makanya nggak enak semua. Saudara, jangan cuma ngecas HP tiap malam. Caslah roh Anda juga. HP kita, handphone kita, tab kita, iPhone kita, lowbat, panik, saudara. Tapi banyak orang imannya lowbat, santai, saudara. Ayo, bener gak? Ayo, jawab. Bener gak? Ya kan? Handphone on. Online terus, scroll terus. Lowbat, panik. Coba iman kita lowbat, tenang. Ini loh saudara, kalau hubungan Anda itu dekat dengan Tuhan, maka gangguan dunia tidak mudah merusak kita. Ketik di live chat, perhatikan baik-baik, ulangi kata-kata saya. Kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, gangguan dunia tidak mudah merusak kita. Amin, saudara. Akar yang keempat, cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Carilah kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan. Perhatikan baik-baik. Tuhan gak marah kok kalau kita sukses. Tuhan gak marah kalau kita maunya sukses, gak akan marah.
Tuhan tidak anti kalau kamu, kalau Anda, kalau saya, kalau kita mau maju. Tuhan tidak anti, Tuhan akan support. Tuhan tidak anti dengan berkat, tapi Tuhan pasti tanya, apa yang nomor satu, yang menjadi goals nomor satu, apa yang menjadi prioritas nomor satu dalam hidup Anda dan saya. Pasti tanya. Kalau uang jadi Tuhan kita, Anda akan lelah, kita akan lelah. Kalau gengsi dibesar-besarkan. Saya tuh kan kadang-kadang kalau mendengarkan orang curhat tuh ya, sebenarnya yang dia curhatkan itu adalah gengsinya terinjak-injak. Sebenarnya tuh itu, saudara. Tapi kan kalau ngomong itu kan banyak. Nggak lihat sikon kalau ngomong. Dia nggak tahu kepada siapa dia bicara. Lalu dia aja gagal kok ngomongin saya. Dia nih loh nggak lihat kesalahan dia itu ya banyak. Kok sudah menyalahkan yang lain-lain termasuk menyalahkan saya. Intinya walaupun yang diomongkan tuh kita ini juga ada salahnya, tapi kita kena gengsinya. Itu masalahnya. Kita kena gengsinya, itu yang kena masalahnya. Nah kalau gengsi kita jadi Tuhan kita, saudara, ya Anda akan terus berusaha jadi orang yang palsu. Capek, saudara. Iya kan? Kalau Anda itu yang jadi Tuhan adalah Tuhan, yang jadi Tuhan adalah Yesus Kristus, maka Anda dan saya akan utuh. Amin. Saat Tuhan jadi nomor satu, yang lain tahu tempatnya masing-masing. Ya. Kalau Tuhan jadi nomor satu, yang lain-lain itu akan menyesuaikan, saudara. Akan tahu tempatnya masing-masing. Bagian yang paling besar apa yang kita sharingkan pagi ini, kita bicara dari hati ke hati. Bagian terbesar sebenarnya, saya paham sih kenapa beberapa minggu ini Tuhan terus fokus untuk masalah akar, saudara. Karena Tuhan ingin ubah buahnya, ubah kehidupan kita. Lah bagian terbesar untuk mengubah itu, musuhnya harus dilawan. Nah, musuh dari akar adalah kekhawatiran. Musuhnya itu adalah kekhawatiran masalahnya. Akar yang tersembunyi itu sebenarnya, yang kadang-kadang itu kita nggak sadar, itu punya musuh yang tersembunyi, yaitu kekhawatiran. Kenapa Yesus bilang jangan khawatir? Ya karena kekhawatiran itu rayapnya akar. Dari luar pohonnya masih kokoh. Anda pernah lihat pohonnya masih kokoh tapi dalamnya kosong? Mungkin nanti Anda akan lihat di layar YouTube. Pohonnya kelihatannya masih ada rantingnya, ada daunnya, tapi dalamnya kosong. Dan ingat, kekhawatiran itu rayapnya akar. Dari luar pohonnya masih berdiri tapi dalamnya kosong. Banyak orang, berarti kan baik-baik. Kita masuk di zaman di mana di Alkitab sudah menulis akhir dari akhir zaman. Begitu banyak orang masih kerja, masih ketawa, masih update story, masih bilang puji Tuhan, thank God, tapi dalam hati penuh ketakutan. Betul ya? 3 alasan Yesus tuh bilang, jangan khawatir. Yesus bilang apa? Jangan khawatir. Ada 3 alasan. Anda baca, yang pertama kalau Anda baca di Alkitab, Anda lihat tentang burung. Burung saja dipelihara. Padahal burung tidak punya ATM. Nggak punya Shopee. Kalau ada yang masuk pesannya Shopee, nggak ada, burung nggak punya. Burung nggak punya tabungan, nggak bingung, tapi tetap makan.
Sekarang pertanyaannya simpel sih, kalau burung Tuhan pelihara, apalagi kita anak Tuhan. Yes, apa yang kedua? 3 alasan Yesus bilang jangan khawatir. Yang kedua apa? Khawatir tidak menyelesaikan apapun. Khawatir itu seperti kita naik kursi goyang. Saya masih ingat saat opa saya engkong saya namanya Lim Sulyang. Kurang dikit namanya Lim Sulyong, tapi sayangnya bukan Lim Sulyong opa saya. Opa saya namanya Lim Sulyang, punya kursi goyang. Dulu kalau papa saya mengobatkan mama saya sakit kanker, saya sudah berbulan-bulan dititipkan di nenek saya. Setiap pulang kalau saya lelah dari sekolah, saya duduk di kursi goyangnya opa saya. Saya beritahu, khawatir itu seperti kursi goyang. Goyang terus, enak, ngantuk. Goyang terus. Tapi pertanyaan saya simpel sih. Geraknya sudah terus-terusan sih. Kalau kita gerak terus, capek terus, tapi nggak pindah kemana-mana gimana? Lelah kan? Nah, khawatir gitu. Orang kalau khawatir kan panik. Gerak terus, capek terus, tapi nggak kemana-mana. Nah itu orang khawatir. Nggak pindah kemana-mana. 3 alasan Yesus bilang jangan khawatir. Yang pertama, burung dipelihara. Yang kedua, kekhawatiran tidak menyelesaikan apapun. Yang ketiga, Bapak tahu kebutuhan kita. Sebelum kita cerita, perhatikan baik-baik. Bapak tahu. Sebelum kita nangis, Bapak sudah tahu. Sebelum tagihan datang, Bapak sudah tahu. Dia tahu. Dia tahu segalanya. Kabar baiknya, dia masih pegang kendali. Kabar baiknya, dia tidak pernah dan belum pernah terlambat. Kabar baiknya, dia tetap setia. Saya ulangi lagi. Dia masih pegang kendali. Dia belum pernah dan tidak akan pernah terlambat. Dia tetap setia. Saya merasakan Tuhan sedang jamah Anda pagi hari ini. Saya simple, belum buka firman satu pun, tapi saya ngomong apa yang saya alami dalam doa saya tadi pagi. Saya merasakan Anda mendapat jamahan Tuhan pagi hari ini. Dan memang banyak orang yang capek, lelah, tapi dipaksa untuk kuat. Banyak orang yang menangis diam-diam. Banyak orang yang bingung soal masa depan. Banyak orang yang takut soal ekonomi, soal keuangan. Saya beritahu, Bapak tahu. Bahkan ada beberapa orang yang doanya sudah mulai dingin karena sudah lelah, sudah bosan mungkin, sudah malas dengan berdoa, sudah menjadi rutinitas yang bagi dia menurut dia nggak ada gunanya. Imannya mulai goyah. Saudara, dengarkan saya. Tuhan belum selesai dengan hidupmu dan hidupmu. Tuhan belum selesai. Tuhan belum meninggalkan Anda dan tidak pernah akan meninggalkan Anda. Tuhan masih pegang akar hidup kita. Amin. Dan badai itu tidak akan pernah menghancurkan kita. Karena kalau itu buat kita, itu tidak akan pernah hancur. Maka berdirilah di tempatmu sekarang. Jangan goyah. Mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita. Kepalkan tangan kita. Ikuti saya. Katakan sama-sama dengan saya. Saya bukan pohon yang mati. Amin.
Katakan. Saya sedang berakar dalam Tuhan. Katakan yang keras. Saya tidak hidup dari rasa takut, saudara. Saya hidup dari janji Tuhan. Katakan lagi, saya tidak akan goyah. Saya tidak akan hancur. Hidup saya milik Yesus Kristus. Masa depan saya di tangan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Katakan dengan teriak, katakan dengan iman, teriakkan amin. Amin, saudara. Amin. Mari kita sama-sama dengarkan satu pujian untuk menutup hari ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidup, yang berdaulat atasku. Mari kita berdoa, saudara. Hari ini kita sama-sama belajar. Kita tidak mau akhir bulan April ini punya akar yang sama dengan awal bulan. Dan saya tahu kita sudah memperingati Jumat Agung, kita sudah memperingati Paskah, dan sebentar lagi di bulan Mei kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya tahu, saya bisa merasakan dengan roh saya, kita akan diganti dengan akar yang baru. Mari kita doa. Hari ini kami tidak mau pulang selesai selamat pagi sahabat ini, Tuhan. Kami tidak mau besok kami ibadah, pulang dari ibadah dengan hati yang sama. Kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan. Cabut akar ketakutan kami. Cabut Tuhan akar trauma kami. Cabut Tuhan akar kekhawatiran kami. Kami tidak mau Tuhan, kami tidak sudi dengan akar-akar yang lama. Cabut akar dosa tersembunyi dalam hati kami Tuhan yang terdalam. Cabut akar kepahitan kami. Cabut Tuhan, cabut semuanya. Tanamkan akar iman yang benar Tuhan.
Tanamkan akar damai dalam kehidupan kami. Damai, sukacita, dan sejahtera daripada-Mu. Tanamkan ya Tuhan akar keberanian Tuhan. Tanamkan Tuhan. Tanamkan akar hikmat Tuhan. Saat badai datang Tuhan, biar badai datang sekalipun, kami tetap sanggup berdiri. Karena Engkau sudah tanamkan kami akar iman, damai sejahtera, keberanian, hikmat yang daripada-Mu. Biarpun musim boleh berubah dunia ini Tuhan. Kami mengalami zaman di akhir yang paling akhir zaman Tuhan. Musim biar berubah, kami tetap berbuah Tuhan. Biar dunia boleh bergoncang Tuhan, tapi kami tetap tenang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum selesai, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu, walaupun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus kedua kalinya. Kita semua yang percaya, yang dikuatkan, ditanamkan akar yang dari Tuhan, kita katakan amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Besok pagi saya akan layani Anda 2 kali ibadah pagi jam 9 dan ibadah sore pukul 5 sore. Kita akan lanjutkan Hidden Roots, Unshakable Life bagian yang ketiga. Dan kita percaya kita menyambut bulan Mei dengan luar biasa yang dari Tuhan. Biarlah semua yang sudah Tuhan sediakan buat kita, bagi orang-orang yang takut kepadanya, bagi semua orang yang bisa dipercaya oleh hal kecil, dan setiap hari orang yang mau terus tekun, disiplin, baca Alkitab, berdoa, renungkan firman Tuhan, dan jangan lupa, bukan cuma baca, tapi melakukannya, maka seumur hidup Anda akan disebut sebagai orang yang berbahagia, orang yang kuat di dalam Tuhan. Sampai ketemu besok pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ku terhubung denganmu.